أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar suara dari Syekh Muhammad. Dan saya betul loh, benar-benar berdoa saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya niatkan sebagai doa saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar betul-betul saya diizinkan oleh Allah bersama barisan ustaz-ustaz di Darul Quran dan juga di pesantren-pesantren lain di seluruh Indonesia yang berbasis penghafal Al-Quran agar benar-benar diberi kesempatan mendidik anak-anak ibu dan bapak semua menjadi seorang penghafal Al-Quran. Di pesantren Darul Quran sedang berlangsung pendaftaran murid-murid baru. Saya memperhatikan, Masya Allah, niatnya luar biasa. Niatnya luar biasa, ingin menjadikan anak-anaknya hafiz dan hafiz Al-Quran, ingin menjadikan anak-anak keturunannya seorang generasi penghafal Al-Quran. Tinggal nanti problemnya adalah keistiqomahannya. Hari ini kita belajar tentang istiqomah. Sebagian dari saudara-saudara semua sudah istiqomah kan? Ya tak? Istiqomah gak sholat subuhnya, ya? Istiqomah gak sedekahnya, kemudian kena gak sholat subuh, istiqomah gitu. Bisa tuh tahun-tahun gak sholat subuh berjamaah. Ada yang istiqomah setiap pekan, akhir pekan, judi, petang. Ada istiqomah di jalur maksiat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah bukan di jalur maksiat, tapi istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang akan saya tuliskan buat pemirsa semua. Insya Allah, mudah-mudahan hadis ini bukan cuma bisa kita pelajari, tapi bisa kita hafalin. Ya. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ada lagi ittaqillaha tsumma istaqim. Yang ini bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah di sini dan kemudian beristiqomahlah. Dua hal ini insya Allah pemirsa yang akan saya jelaskan ya dalam kaitannya bagaimana kita mengistiqomahkan diri kita. Banyak ya para penghafal Al-Quran yang kemudian saya dapat beritanya. Saat percuma kita ngopenin Quran. Saya bilang, kok bisa percuma? Gak bisa menetapkan rezeki buat saya Ustaz. Masa sih? Iya Ustaz. Begitu kata sebagian yang lain. Selidik punya selidik sebenarnya bukannya Quran tidak bisa mendatangkan rezeki, tapi dianya yang tidak istiqomah. Dia tinggalkan Al-Qurannya, ya udah Al-Quran meninggalkan dia. Ada orang bilang begini sama saya, Ustaz, jangan sholat duha. Ini penyakit ente pada nih. Aduh, jangan sholat duha, gitu katanya, karena berharap sesuatu. Oke, saya tanya dia, maksudnya gimana?
Iya dong Ustaz, kalau sholat duha yang ikhlas dong. Ini sih pertanyaan lama deh. Kayak nggak boleh sedekah, ya, lalu berharap sesuatu, nggak boleh sholat malam, ente minta kaya. Ini malah lagu lama. Oke lah, baik, saya dengerin. Kenapa jangan duha? Kalau berharap sesuatu, misalkan pengen kerja begitu. Begini Ustaz, nanti kalau kita pengen kerja duha, maksudnya pengen dapat kerjaan duha, nanti dia khawatir katanya, nanti kalau udah dapat kerjaannya duhanya hilang. Saya bilang tuh sama yang begitu-gitu, ente nggak boleh seuzon sama orang. Itu namanya seuzon tuh sama orang, ya. Kesannya kalau udah dapet nanti nggak mau istiqomah, ya kan? Nah kita lihat nih tayangan yang berikut ini, langsung iklan habis ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, saya bersyukur diberikan karunia oleh Allah bisa mengajar di depan saudara-saudara semua. Karunia apa lagi yang saya harus minta kepada Allah setelah saya diberikan jalan dakwah ini. Mudah-mudahan saya termasuk yang istiqomah. Saya minta didoain oleh pemirsa, jadi ustadz yang gak pakai tarif, jadi ustadz yang gak pakai amplop, ya kan, pakai transferan rekening aja ya, pakai amplop, ya. Jadi ustadz yang gak ngilang-ngili kemana tujuannya, apa hotel, apa pegang, apa di istana atau di daerah Kumis, enggak. Salah satu yang membuat saya bersyukur adalah saya dikasih tahu sama orang tua dan guru, jangan mula milih. Saya pegang itu. Sehingga kalau ada tawaran datang, yang lebih saya lihat adalah soal waktu, bukan soal siapa yang ngundang. Kadang-kadang saya nggak bertanya, nggak mau nanya, ini di mana, ceritanya begini, enggak. Pokoknya saya bilang, Ustaz, tanggal sekian, oke sebentar, saya cek, oh ada, ya berangkat. Susah nih istiqomahin seperti ini, karena godaannya banyak sekali godaannya. Hari ini kita belajar tentang istiqomah yang luar biasa. Kita lanjutkan ya. Nih, kata orang begini. Jangan duha karena ente nganggur. Ya. Nih, lihat nih. Kata orang, jangan duha karena pengen kerjaan. Ini kan aneh. Harusnya kan kita ketika berdiri di hadapan Allah, nih Allah nih. Kita berdiri, kalau udah datang kepada Allah, sayang dong kalau ente nggak minta kan. Harusnya ente minta sesuatu, ask something. Ask him something, minta dari Allah apa yang ente mau. Udah di depan gubernur, ente nggak minta, istilahnya begitu. Itu depan gubernur yang belum tentu bisa bantu ente. Di depan Allah, sayang kan? Ketika kita berdiri sholat duha, ada Allah nih, minta dong sama Allah, ya Allah kasih saya kerjaannya. Saya belum kerja ya Rob. Nah, persoalan akan timbul begini. Mereka melihat setelah duha, lalu ente dapat nih kerjaan. Setelah dapat kerjaan, duhanya hilang. Karena itu kemudian kerjaannya jadi hilang. Di sini lahirlah salah satunya kalimat, nanti kalau udah dapat kerjaan, duhanya hilang gara-gara ente pengen kerjaan. Aduh, kok kesalahan yang ini dibebankan ke rumus yang benar. Buat saya benar banget tuh, ente mau kerja, ente duha dong. Dan kalimat selanjutnya adalah, kalau sudah dapat itu kerjaan, istiqomahin duhanya. Nah, gitu. Di sini dia, ittaqillaha tsumastaqim. Setelah saudara semua bertakwa pada Allah, beribadah pada Allah, maka istiqomahkanlah. Ittaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian itu berada. Kalau ittaqullaha harusnya haitsuma kuntum, sorry, maaf ya. Kalau ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Memang susah ketika Anda tidak bekerja, Anda kan di rumah, bisa dong tsumastaqim bisa. Tapi ketika saudara pindah ke kantor, diuji nih haitsuma kuntanya. Diuji. Ayo, Allah bilang, ayo. Siapa tuh yang ngasih kerjaan? Aku apa dia? Kita nggak kenal siapa yang ngasih kerjaan. Akhirnya tsumastaqimnya tidak ada. Haitsuma kuntanya tidak ada. Ittaqillahanya juga tidak ada. Ya jeblok. Harusnya bagaimana? Bahkan harusnya bukan istiqomah, tapi meningkat. Tadinya 2, setelah kerja 4.
Setelah dapat promosi 6. Setelah kemudian naik karir lagi 8. Setelah dipecat tetap 8. Kenapa? Udah punya tabungan di sini. Subhanallah. Keren kan? Anda salat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Anda istiqomahin. Terus pindah kerjaan. Pindah kerjaan yang membuat Anda tidak bisa qobliyah ba'diyah, itu ujian. Itu ujian. Terus gimana Ustaz, itu kan halangan? Enggak halangan. Yang naruh di tempat yang nggak bisa qobliyah ba'diyah siapa? Allah kan. Ngomong aja ke Allah. Pagi hari saudara ngomong ke Allah. Ya Allah, bukannya tidak terima kasih nih dikasih tempat yang lebih bagus, tapi kok saya jadi tidak bisa qobliyah ba'diyah ya Allah. Saya tidak bisa duha. Minta sama Allah, minta. Kalau sudah minta sama Allah, ente tetap tidak bisa qobliyah ba'diyah, tidak bisa duha, ya itulah rezeki dari Allah buat ente pada. Jangan malah kesenangan. Aneh kan nggak bisa duha nih habisnya. Ya, kalau ente kesenangan, tidak haitsu makunta, tidak summastaqim. Jadi yang salah di mana coba? Yang salah adalah tidak ada syukurnya, ya, tidak ada istiqomahnya. Harusnya bener dong. Ente mau kerja, salat duha lagi. Ente mau kaya, sedekah lagi. Tapi nanti ya, setelah kaya itu, ente istiqomahin sedekahnya. Setelah ente duha, dapat kerjaan tuh, ente istiqomahin tuh duhanya. Itu saudara. Sekali lagi pemirsa, saya ingetin, jangan sampai istiqomah di urusan dzunub, di urusan dosa wal ma'as, dosa dan maksiat. Jangan ente. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah saya sudah istiqomah Ustaz, tiap minggu zina mulu Ustaz. Ya, kok bisa jangan deh, ya kan? Kurangin deh, kurangin. Apanya kurangin? Mau zina bisa dikurangin? Ya gimana? Udah janganlah. Ya. Takutnya ente ada di atas perempuan yang bukan muhrim, pas Allah cabut nyawa ente. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kita terusin lagi deh ya. Saya nanti akan membaca hadis lengkapnya dari ayahnya Sofyan, ya, Ibnu Sofyan an abihi. Tapi setelah yang berikut ini, insyaallah tetap bersama Wisata Hati Antum. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bersama dan jangan lupa setiap malam ya menjelang tidur berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen ngelihat Ustaz Yusuf Mansur besok, pengen ngaji bersama beliau dan menjadikan pelajaran yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang Kau ridhoi ya Allah. Istiqomahin itu niat doa dan niatkan ini sebagai ta'lim yang bermanfaat buat alam semesta dan seluruh isinya, insyaallah. Berikut ini hadis lengkapnya, diriwayatkan oleh hadis ya Tirmizi. Akhbarana Sa'id ibnu Ar-Rabi' haddatsana Syu'batu an Ya'la ibni Atha'in qala sami'tu Abdullah ibni Sufyan an abihi qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin fil islami la as'alu anhu ahadan. Qala Rasulullah, yang maksudnya ittaqillaha tsumastaqim. Telah mengabarkan ya kepada saya, begitu kata Tirmizi, Sa'id ibnu Rabi' ya dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha ya, bahwasanya ayah dari Abdullah bin Sufyan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa sih di dalam Islam yang tidak ditanyakan selain saya, yang bagus? Rasulullah kemudian menjawab, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tsumastaqim, dan istiqomahlah. Para santri-santrinya ayah yang saat ini sedang melihat di masing-masing lokasi pesantren, baik di Ketapang, di Bulak Santri, di Cikarang, dan di seluruh rumah-rumah tahfiz di seluruh tanah air, istiqomahlah juga dalam belajar. Terus saja. Yang satu hari satu ayat saja, Yasin, Yasin, Yasin. Besoknya wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim. Satu hari satu ayat saja bisa selesai Al-Qur'anul Karim dalam waktu insyaallah 10 tahun. Istiqomah satu ayat. Apalagi anak-anaknya ayah saat ini sedang melihat di layar kaca. Ya Allah, salam. Kalau anak-anak ayah ini istiqomah satu hari satu lembar saja,
Maka 2 tahun nyantren bersama Ayah Yusuf, selesai itu Al-Quranul Karim dihafal. Saudara-saudara, anak-anaknya Ayah yang Ayah cintai getol, geber, ngapalinnya 2 halaman. Maka dalam 1 tahun pertama Al-Quran selesai dihafal. Udah deh, tinggal belajar ilmu yang lain dan menjaganya. Nanti insya Allah besok-besok kalian semua, pemirsa, saya belum pernah menyapa anak-anak saya ini. Sekarang saya sapa. Ayah akan bangga suatu saat nanti kalian jadi pengusaha. Ya, ternyata kalian adalah pengusaha yang hafal Al-Quran. Suatu saat ada tamu datang ke perusahaan punya Ananda semua. Lalu kemudian masuk ke masjid. Lalu si tamu itu melihat ba'da zuhur ada seseorang yang mengajarkan alif bata. Alif bata a, alif kasroi, alif doma u, a, i, u. Lalu dia nanya, Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah lama ngajar begini? Lalu si pengajarnya jawab, udah lama Pak. Kasian nih. Oh, kenapa kasian? Biasanya yang begini nggak ada gajinya. Orang yang ngajar ini adalah anaknya Ayah, pemilik perusahaan itu, menjawab, ya nggak apa-apa Pak, nggak ada gajinya. Sebab gara-gara ngajar yang seperti inilah Allah karuniakan pabrik ini untuk saya. Woi, istiqomah, istiqomah. Puasa Senin Kamis istiqomah. Pemirsa, ada anak-anak saya yang nanya kepada saya, Ustaz Yusuf, nggak puasa nih Senin. Saya udah dulu waktu nyantren, gantian. Nanti saya bilang, Ustaz nggak istiqomah. Ya doh, iya benar. Besok Mansur nggak istiqomah, doain deh ya pemirsa, kita sama-sama istiqomah. Yang udah doyan tolak salat malamnya, istiqomah salat malamnya. Yang udah doyan kemudian duhanya, istiqomah duhanya. Yang udah doyan puasa Senin Kamisnya, istiqomah Senin Kamisnya. Yang pada doyan kawin, nikahlah. Kalau kawin kan jadi dosa tuh. Ya udah, kalau emang ini nikah, baik-baik sama istri, insya Allah berunding yang baik, cari ridho Allah dan istiqomah lah. Mudah-mudahan istiqomah ini kalau apa jadi istiqomahin, insya Allah jadi bagus. Al istiqomah tuh khairun min alfi karomah. Saya Yusuf Mansur pemirsa, kalau ada salah-salah kata yang saya mau dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Allah akan mempertemukan kita dalam agenda off air. Kemarin saya umumkan tanggal 11 Desember ya, kelihatannya mundur menjadi tanggal 18 Desember. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, makasih. Ini aja nih, terima kasih. Saya udah ngajar, pemirsa udah belajar. Istiqomahin saya ngajar, istiqomahin pemirsa juga belajar. Istiqomahin semua kru-kru yang ada di balik acara ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari keistiqomahan kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saya terpaksa memberitahu satu rahasia. Istri saya tidak suka kalau saya menyebut istiqomah. Istri saya pengennya nyebutnya Maimunah, ya, karena istiqomah itu istrinya orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.